Jadi kalau jam-jam segitu ibaratkan orang 10 ini 7 atau 8 orang masih tidur, kita bersalawat, kita berdoa, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah doa kita akan lebih didengar, akan lebih cepat dikabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, diberikan rezeki yang luar biasa banyaknya, dan mudah-mudahan kita semua ditetapkan iman. Salawat dan salam semoga selalu tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang salawat malam dan keagungannya. Salawat malam di sini maksudnya adalah salawat yang kita baca di waktu malam hari. Waktu malam hari itu menurut saya adalah sekitar jam 1 sampai jam 5. Nah, jadi apabila kita bersalawat di jam-jam, misalnya jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, itu sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Karena di saat jam segitu, saya memperkirakan lebih banyak orang yang tidur daripada orang yang masih terjaga. Karena banyak orang yang tidur, maka secara otomatis ibaratkan kita bersalawat, kita berdoa, kita beramalan itu, persaingan kita tidak terlalu banyak. Jadi kalau jam-jam segitu ibaratkan orang 10 ini 7 atau 8 orang masih tidur, kita bersalawat, kita berdoa, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah doa kita akan lebih didengar, akan lebih cepat dikabulkan. Selain itu, jam 1, 2, 3, 4 sampai jam 5 itu biasanya kalau orang yang mempunyai anak kecil, tanda kutipnya berkeluarga, itu di saat itu anak-anaknya sudah tidur, dan kita akan lebih enak, akan lebih khusyuk dalam bersalawat dan beramalan, beribadah dan lain sebagainya. Orang yang mempunyai pekerjaan, apalagi di siang hari pekerjaannya menumpuk, di malam hari dia bersalawat, insya Allah hatinya akan menjadi tenang, yang berakibat timbulnya khusyuk dalam bersalawat. Selanjutnya ada salah seorang kenalan saya waktu saya di kampus dulu, katanya kalau saya bersalawat jam 1 malam, jam 2 malam,
Saya itu akan keluar rumah, saya akan duduk di pelataran dan lain sebagainya, dan sambil berselawat, sambil memandang ke langit, sambil mengingat keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ yang maunya bersalawat cuma 1000 kali, misal salawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sampai 1000 kali, ya kita ibaratkan sekitar 15 menit. Di situ kata beliau itu bisa sampai 15.000 kali, bisa sampai 10.000 kali. Apalagi sekarang ini kan ada apa namanya, yang digital, yang di jari. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya, bukan saya tidak mau, saya senang pakai tasbih seperti ini yang terbuat dari kayu, karena ada sesuatu rahasia yang kesenangan saya di sini. Nah, jadi boleh saja yang pakai digital segala macam. Jadi sambil duduk di pelataran. Nah, ada juga dari teman saya waktu di kampus itu, kata beliau kalau saya cukup dibuka jendela terus bersalawat, itu sesuatu yang tidak dapat secara belak-belakan diceritakan itu akan terjadi. Nah, saya pribadi mendengar cerita pengalaman dari teman-teman seperti itu. Terkadang malam-malam saya keluar, kebetulan di depan rumah saya ada musola, di sebagian tempat menyebutnya langgar atau surau. Saya sambil mengitari, sambil ke musola. Memang sesuatu yang luar biasa yang tidak sepantasnya saya ceritakan di sini akan terjadi, yang mana sampai-sampai kita itu menangis, sampai-sampai kita itu bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah. Coba saja bayangkan rezeki yang seandainya kita mau menghitung rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu tidak akan mampu kita menghitungnya. Tidak akan mampu kita membayarnya, dan tidak akan mampu menghitung tadi. Walaupun seandainya kita menyuruh orang untuk menghitungnya, berapa orang kita gaji, tidak akan mampu. Masa sih kita bersalawat kepada Rasulullah SAW tidak sanggup, cuma 1000, waktunya 24 jam, 1000 kali bersalawat itu tidak sanggup. Sedangkan salawat yang pendek saja, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau bisa juga Allahumma sholli ala Muhammad, seperti itu bisa juga. Mau dilakukan, mau seperti apa. Masa kita tidak sanggup? Masa kita tidak sanggup membaca istighfar setiap hari? Rasulullah SAW saja yang sudah barang tentu dijamin masuk surga tetap beristighfar. Masa kita tidak sanggup yang kita belum tentu dan tidak tahu lagi keadaan kita? Nah, jadi ketika kita bersalawat malam, insya Allah, ini versi saya, bukan versi siapa, kita dibukakan pintu hati kita ini, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita giat beribadah, agar kita
hati kita tenang, agar segala pekerjaan kita ini bisa baik dan benar, dan agar prasangka-prasangka jahat kita baik kepada saudara dan lain sebagainya, kawan, tetangga dan sebagainya, yang seharusnya prasangka buruk akan berubah menjadi prasangka baik. Oleh sebab itu, mengingat keagungan, keistimewaan bersalawat malam tadi, yuk saudara sekalian, yuk kita bersalawat, yuk kita bersalawat, kita sisihkan sedikit waktu untuk beribadah, sedikit waktu untuk bersalawat. Semakin kita mengejar dunia, janganlah lupa kita terhadap akhirat. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, salah kilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.